Halo Sobat Investor, Assalamualaikum, selamat datang di channel Invest Saham. Di video kali ini kita akan membahas beberapa rilis data dari makroekonomi global dan juga membahas laporan keuangan terbaru kuartal 2 saham BBTN dan juga BTPS berikut dengan prediksi dividennya. Nah, apakah ketika The Fed sudah yakin untuk memangkas suku bunga, saham-saham perbankan ini bisa naik tinggi termasuk BBTN dan juga BTPS? Nah, kita akan bahas pada video kali ini, tapi sebelumnya disclaimer on, video ini bukan ajakan jual beli saham, ini adalah analisa dan juga opini pribadi, bukan financial advice. So, silahkan simak sampai akhir. Terkait dengan rilis data inflasi PCE Amerika Serikat yang mengalami kenaikan lebih lambat merupakan sinyal yang positif bagi The Fed, di mana indikator inflasi pilihan Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed menunjukkan kenaikan yang moderat pada bulan Juni 2024, sementara pengeluaran konsumen tetap sehat. Ini merupakan tanda-tanda yang positif bagi pejabat The Fed yang berupaya untuk mendinginkan inflasi tanpa merusak ekonomi Amerika Serikat. Dan memang dari beberapa rilis data yang sudah ada ya guys ya, kita melihat ekonomi Amerika Serikat ini diambang resesi. Jika The Fed tidak segera memangkas suku bunga pada akhir tahun 2024 ini, maka kemungkinan data-data ekonomi di Amerika Serikat juga akan terus menurun. Hal ini merupakan ya kebijakan dari The Fed sendiri ya guys ya, untuk segera memberikan stimulus ya terhadap kebijakan moneter, terutama untuk ekonomi Amerika Serikat sendiri, di mana pemangkasan suku bunga ini merupakan agenda yang sangat penting guys untuk keberlangsungan ekonomi Amerika Serikat, di mana target dari The Fed sendiri untuk tingkat inflasinya itu ingin mendinginkan inflasi sampai di angka 2%. Sementara dengan adanya penurunan suku bunga ya, The Fed juga berharap bahwa ketika menurunkan suku bunga, ekonomi Amerika Serikat juga bisa naik lagi, tapi juga tidak menaikkan tingkat inflasinya. Jadi kenaikan tingkat inflasi PCE Amerika Serikat yang lebih lambat ini ya benar-benar merupakan sinyal yang positif bagi The Fed, sehingga The Fed-nya ya memberikan keyakinan yang cukup baik ya guys ya, terutama untuk agenda pemangkasan suku bunga ini. Nah, dari kalender ekonomi kita juga melihat ya guys ya, di akhir Juli 2024 hingga awal Agustus 2024 ini akan ada beberapa rilis data yang cukup penting, di mana terkait dengan tingkat inflasi year on year untuk Jerman ya guys ya, diperkirakan juga akan tetap di angka yang sama ya. Ini perkiraan dari prediksi para analis ya, di angka 2,2%. Lalu ada data dari lowongan kerja JOLTS yang diproyeksikan juga akan menurun gitu guys ya. Ini merupakan indikator yang cukup penting juga ya, dimana ketika lowongan kerjanya turun ya, maka berarti ekonominya sedang tidak baik-baik saja. Sedangkan di tanggal 31 Juli 2024 ya, di akhir Juli ini juga akan ada beberapa rilis data dari tingkat inflasi secara year on year dari Prancis, lalu ada dari Eropa dan juga dari Italia ya guys ya, yang diproyeksikan juga akan ada penurunan. Sedangkan di tanggal 1 Agustus akan ada keputusan ya tingkat suku bunga dari The Fed, yang kemungkinan ini banyak sekali yang memprediksikan ya para analis bahwa memang agenda untuk pemangkasan suku bunga tetap akan dilaksanakan di bulan September. Itu prediksi mereka 70% mereka yakin ya guys ya. Jadi pada bulan Agustus ya kita tidak bisa berharap lebih ya. Apakah The Fed akan pangkas suku bunga di bulan Agustus? Saya rasa tidak gitu ya, karena The Fed juga sudah punya agenda di bulan September. Ya kemungkinan besar akan terjadi di bulan September. Untuk Agustus ini kemungkinan akan ditahan di angka 5,5%. Tapi kalau misalkan The Fed-nya memangkas suku bunga ya 25 BPS menjadi 5,25%, maka kemungkinan di bulan Agustus akan hijau royo-royo gitu guys ya, akan menghijau lah market kita. Lalu juga akan ada keputusan tingkat suku bunga oleh Bank of England ya guys ya, dari Inggris juga akan kemungkinan besar ini ada prediksi penurunan suku bunga sebesar 25 BPS ya, dari 5,25% menjadi 5%-an. Nah, apakah ini akan terjadi ya? Karena beberapa negara memang sudah melakukan pemangkasan suku bunga ya. Saya kasih contoh, ada European Central Bank atau ECB yang sudah memangkas suku bunga ya 25 BPS. Lalu Bank of Canada kemarin pun lagi-lagi memangkas suku bunga. Sedangkan untuk Bank of England ya, apakah juga akan memangkas suku bunga di bulan Agustus ini, karena dari perkiraan para analis memang akan turun nih ya keputusan tingkat suku bunganya, dan juga tentunya akan memberikan stimulus terhadap ekonomi di Inggris. Sedangkan di tanggal yang sama ada rilis data ya dari PMI ISM Manufacturing yang juga diproyeksikan akan ada penurunan.
Lalu pada awal Agustusnya ya masih ada beberapa rilis data seperti upah non pertanian, lalu tingkat pengangguran, PMI layanan ISM dan lain-lain guys ya. Dan juga dari Jerman ini akan ada neraca perdagangan seperti itu. Nah, jadi dari beberapa rilis data ekonomi ini kita pun sudah bisa melihat ya bahwa beberapa negara contohnya seperti Inggris ini kemungkinan akan segera memangkas suku bunganya ya. Kita doakan semoga The Fed pun bisa segera bertambah keyakinannya gitu guys ya untuk lebih awal dalam pemangkasan suku bunga ini. Oke guys, sambil kita menunggu bulan September guys ya, kita akan merilis dulu ya beberapa update ya terkait dengan kuartal 2 2024 saham-saham sektor perbankan. Di sini kita akan membahas saham BBTN dan juga BTPS. Nah, bagaimana sih kuartal 2-nya apakah bagus atau tidak gitu guys ya. Untuk BBTN sendiri di hari Jumat itu masih mengalami koreksi ya 1,13% di level 1.310 per lembar saham. Nanti pun kita akan prediksikan dividennya buat teman-teman ya dari proyeksi EPS yang sudah ada di kuartal 1 dan kuartal 2. Nah, dari laba bersihnya, kita langsung ke laba bersih. Untuk BBTN, kuartal 2-nya memang turun secara year on year. Dari 673 miliar, turun menjadi 642 miliar ya. Dan juga secara kuartalan itu turun. Tapi pada kuartal 1 2024, memang BBTN ini labanya cukup bagus ya guys ya. Secara year on year naik. Ya meskipun secara kuartalan turun, tapi di angka 860 miliar ini secara year on year-nya ada kenaikan ya sekitar 60 miliaran. Jadi cukup bagus ya guys ya untuk kuartal satunya. Sehingga gabungan kuartal 1 dan kuartal 2 ini ya guys ya, tepatnya semester 1 2024 ya, masih ada growth laba bersih sebesar 1,86%. Ya, tapi biasanya kan pemberitaan media itu di kuartal 2 secara year on year-nya. Tapi beberapa hari belakangan ini kita melihat bahwa rilis berita di media itu selalu memperlihatkan data dari satu semester, bukan satu kuartal gitu guys. Jadi kalau di berita ada kenaikan 1,86%, wah itu berarti secara semesteran, ya bukan secara kuartalan. Sedangkan ketika nanti di medianya turun, berarti itu mereka melihat datanya secara kuartalan. Secara semesteran ada kenaikan ya dibandingkan dengan semester 1 sebelumnya 1,86%, tapi memang untuk pendapatan ya guys ya pada kuartal 2 ini memang ada kenaikan, tapi labanya turun. Ya, secara semesteran juga dari sisi pendapatan ini masih ada kenaikan sekitar 11,71%. Apakah ini baik untuk BBTN atau tidak? Ya, kalau misalkan dari IPS ini tidak baik ya karena IPS-nya turun. Diproyeksikan full year 2024 juga IPS-nya akan turun dibandingkan dengan IPS 2023. Jadi dari sisi pendapatan dividen, teman-teman yang mungkin masih pegang BBTN, diproyeksikan dividennya akan turun gitu guys ya dibandingkan dengan dividen di tahun ini. Ya untuk dividen tahun 2025 nanti gitu ya. Untuk dividen yield di tahun ini sekitar 3,81% ya di harga saat ini. Dividen yang dibagikan Rp49 per lembar saham dengan dividen payout ratio 23,31%. Return on equity sekitar 11,37% dan juga NPM-nya di angka 8,82%. Nah, jadi untuk harga saham BBTN apakah sudah price in di 1310 kita juga akan bahas guys ya. Berdasarkan seasonality saham BBTN ya memang di bulan Agustus itu diproyeksikan akan hijau guys. Tapi setelah rilis data kuartal 2 ini kita agak cukup ragu nih apakah BBTN itu bisa langsung naik atau akan turun dulu ya. Nanti kita bahas lah secara teknikalnya seperti apa sih untuk BBTN, apakah besok hari Senin BBTN-nya bisa naik atau akan turun dulu. Jadi untuk BBTN sendiri Agustusnya cukup bagus ya, diproyeksikan akan hijau, probabilitas kenaikan 67%, tapi di tahun 2023 lalu Juli, Agustus, September masih closing merah. Ya, dia masih ditutup merah. Sedangkan Oktober, November itu mulai menghijau. Ya, dan terdiskon kembali itu di Desember gitu guys. Jadi memang kalau misalkan kita melihat ya secara probabilitas kenaikan untuk saham BBTN ini cukup tricky ya guys ya, dan dari teknikalnya pun memang lebih cocok untuk nge-swing ya dibandingkan buy and hold seperti itu. Jadi untuk BBTN kita akan prediksikan dividennya buat teman-teman guys. Untuk EPS full year-nya kita ambil estimasi full year-nya ini di RTI Business ya, Rp214 per lembar saham. Dengan DPR 10-20%, maka dividen untuk next year BBTN ini akan bagi sekitar Rp21-Rp42 per lembar saham dengan indikasi yield 1,6 sampai 3,2% di harga saat ini Rp1.310 per lembar saham. Ya, jika kita melihat untuk BBTN sempat mengalami bottoming ya sampai di level 1175
namun bisa bangkit lagi ya sekitar 20%-an sampai di 1.400-an gitu guys ya, sebelum rilis kuartal 2 2024 yang lalu. Jadi untuk BBTN ketika harganya sudah melemah ya, ada indikasi bahwa mengalami bottoming, dan ketika mulai ada tanda-tanda kenaikan, seharusnya teman-teman juga bisa inisiatif gitu ya untuk ambil posisi ketika memang ada tanda bullish reversal. Karena ketika sudah naik, maka BBTN kemungkinan besar ini akan turun lagi gitu ya. Jadi untuk BBTN sendiri, karena memang ekonomi kita pun ya masih kekeringan likuiditas, dan kemampuan rakyat Indonesia untuk mencicil rumah juga sudah turun ya, bahkan banyak anak muda yang memilih untuk mengontrak ya guys ya, dibandingkan dengan KPR. Nah itu pun sebenarnya menjadi masalah yang tersendiri untuk BBTN ini. Lalu terkait dengan daya beli masyarakat juga yang menurun ya guys ya, di beberapa waktu ini juga pastinya akan memberatkan dari sisi pendapatan dan juga laba bersihnya BBTN ya. Meskipun tadi kita lihat pendapatannya ada kenaikan, tapi laba bersihnya ternyata turun. Berarti ada beban-beban operasional di dalam perusahaan BBTN ini. Jadi untuk BBTN kita melihat memang lebih cocok ya untuk melakukan swing ya, dibandingkan dengan buy and hold. Ketika dia anjlok, teman-teman buy on weakness, dan ketika naik teman-teman jual gitu ya. Jadi untuk buy and hold saya rasa kurang bijak lah di saham BBTN ini. Untuk BBTN sendiri kita akan coba watch ya di hari Senin, kemungkinan besar akan turun, masih akan turun kemungkinan besar ya, meskipun juga sudah oversold ya, kita lihat sudah jenuh jual, tapi BBTN masih punya peluang nih untuk bisa terdiskon lagi. Jadi kita akan coba tunggu ya di 1260, jika turun di bawah 1300 kemungkinan bisa menuju ke 1200-an guys. Coba kita tunggu di supportnya di 1260-an ya untuk hari Senin besok ya, untuk BBTN sendiri. Seperti itu guys. Jadi untuk BBTN lebih baik kita wait and see ya, karena labanya juga ada penurunan. Ibaratnya banyak orang-orang yang membandingkan kinerja BBTN ini dengan kinerja saham perbankan lain ya guys ya, terutama untuk bank secondliner seperti BNGA, NISP yang memang kuartal 2-nya belum rilis. Lanjut ke saham BTPS guys. Untuk BTPS year to date masih koreksi ya, 31,7%-an, sedangkan di hari Jumat lalu kita lihat ada kenaikan 2,70% di harga Rp1.140 per lembar saham. Nah untuk BTPS ternyata pada rilis laba bersih ya, kuartal 1 dan kuartal 2-nya mengalami penurunan nih secara year on year gitu ya. Di kuartal 2-nya juga turun dari 328 miliar menjadi 288 miliar. Yang berarti dari sisi laba bersih juga ya, kita lihat di sini jika dikalikan 4 ya, diproyeksikan akan naik, malah naik ya. Karena kalau kita bandingkan dengan data di kuartal 4 2023 lalu, memang kuartal 4-nya jelek banget gitu guys ya. Turun cukup signifikan, tapi mulai naik lagi di kuartal 1. Jadi secara kuartalan ada kenaikan, tapi secara year on year-nya turun. Apakah ini baik untuk BTPS? Nah, disinilah kita mencermati ya guys ya, apakah BTPS ini bisa resilience ya guys ya, dan juga bertahan dengan segmen ultra mikronya gitu ya. Kalau BBRI kan dia segmennya di mikroekonomi atau di UMKM ya, di segmen mikro. Nah, kalau BTPS ini dia lebih beresiko lagi guys. Dia ultra mikro gitu guys ya. Jadi yang tidak bankable dikasih kredit gitu ya, seperti ibu-ibu ibu-ibu pengrajin gitu guys ya, yang ibaratnya tidak lolos di perbankan lain ya guys ya, di BTPS ini malah dikasih kredit seperti itu. Jadi untuk BTPS sendiri guys, kalau misalnya kita melihat guys ya, dari NPMC cukup bagus ya, 21% net profit marginnya, dan kemarin pun bagi dividen Rp70 per lembar saham. Di harga saat ini dividen yieldnya sekitar 6,15%. Tapi karena labanya turun, apakah akan bagi dividen lagi dengan return yang lebih tinggi di atas 6% atau malah turun gitu. Nanti kita lihatlah prediksi dividennya. Dari sisi return on asset yang ke 4% dan return on equity 10%-an cukup baik guys ya, sebenarnya fundamental dari BTPS ini, tapi ya beberapa permasalahan perbankan memang ada ya di BTPS ini. Jadi nanti kita harus melihat di kuartal 3 dan kuartal 4 sebenarnya. Kalau kuartal 3 dan kuartal 4-nya masih bisa stabil ya guys ya, di angka 250 miliaran, maka kemungkinan dividennya akan naik. Tapi jika kuartal 3 dan kuartal 4-nya malah lebih jelek ya guys ya, kemungkinan dividennya akan lebih rendah seperti itu.
Jadi untuk BTPS kalau misal kita cek dari seasonality di bulan Agustus akan bagus, selalu bagus ya guys ya. Probabilitas kenaikannya selalu ditutup hijau. Jadi untuk Agustus apakah akan ada bullish reversal di saham BTPS nanti kita bahas. Nah, di bulan September cukup oke lah ya di bulan September jika nanti The Fed pangkas suku bunga di bulan September, semoga saja BTPS pun ikut terdampak positif. Ya lalu di bulan Oktober juga bagus, November bagus, nah di Desember juga sebenarnya masih oke. Tapi di awal tahun ini mulai merah lagi ya guys. Jadi hati-hati ya dengan BTPS di awal tahun kemungkinan juga bisa terkoreksi seperti itu. Jadi untuk BTPS ya kalau misal kita perhatikan untuk prediksi dividennya untuk estimasi full year EPS-nya di angka Rp143 per saham dengan DPR 32-50%, maka dividen yang bisa dibagikan oleh BTPS di tahun 2025 adalah Rp45-71 per lembar saham dengan estimasi dividen yield 4-6,2% di harga saat ini Rp1.140 per lembar saham. Nah, jadi dari estimasi dividen yield ini masih akan tetap sama ya jika DPR-nya di angka 50%. Untuk BTPS sendiri kita melihat juga memang sudah oversold ya guys ya, dan juga memang sudah crossing di stokasiknya. Jadi ada kemungkinan BTPS ini akan menghijau besok. Tapi jika BTPS ini dinilai negatif oleh investor karena growth laba bersih untuk semester satunya itu turun 26,6% ya guys ya. Jadi secara semester 1 dari sisi laba bersihnya ini turun 26,63%, tapi dari sisi growth pendapatan usaha ya atau revenue turunnya hanya 3,25%. Jika ini dinilai negatif oleh banyak investor, kemungkinan BTPS bisa turun. Tapi sebaliknya, jika banyak investor yang menilai bahwa ada kesempatan peluang yang ibaratnya peluang kenaikan ya, perbaikan kinerja laba bersih dari BTPS ini, maka kemungkinan ya oversold ini akan bisa menaikkan harga saham BTPS besok di hari Senin. Oke guys, jika ada pertanyaan boleh tulis kolom komentar guys ya. Terima kasih sudah menonton channel Invest Saham. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.